Assalamualaikum. Hai, teman-teman, tahukah kamu, di balik ukurannya yang kecil dan warnanya yang cantik, ikan cupang ternyata memiliki banyak fakta menarik. Yuk, kenalan lebih dekat dengan ikan cupang. Ikan cupang, yang juga sering disebut ikan laga atau ikan adu siam, adalah salah satu ikan air tawar yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Ikan ini bisa ditemukan secara alami di negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Cupang terkenal karena bentuk tubuh dan warna-warninya yang menarik, serta sifatnya yang cukup pemberani dan agresif saat mempertahankan wilayahnya dari ikan lain. Di kalangan pecinta ikan hias, cupang biasanya dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu cupang hias yang terkenal karena keindahan warnanya, cupang aduan yang dipelihara karena daya juangnya, dan cupang liar yang masih hidup mendekati kondisi alaminya. Indonesia juga memiliki beberapa jenis cupang asli, salah satunya adalah Betta canoides yang ditemukan di daerah Pampang, Kalimantan Timur. Di alam liar, ikan cupang umumnya hidup di perairan yang tenang, seperti rawa-rawa, kolam, parit, dan sungai yang alirannya lambat. Mereka lebih menyukai air yang hangat dan tidak memiliki arus yang terlalu kuat. Lingkungan seperti ini membuat cupang bisa hidup dengan nyaman dan berkembang biak dengan baik. Habitat ikan cupang biasanya dipenuhi berbagai tumbuhan air, seperti eceng gondok, tanaman air lainnya, serta akar-akar tumbuhan yang menjuntai ke dalam air. Tumbuhan-tumbuhan tersebut berfungsi sebagai tempat berlindung dari predator sekaligus menjadi area yang aman untuk beristirahat. Selain itu, rimbunnya vegetasi juga menciptakan bagian-bagian perairan yang lebih teduh dan nyaman bagi ikan cupang. Pada beberapa habitat, ikan cupang juga hidup di perairan yang memiliki dasar berlumpur atau berpasir. Di area inilah mereka sering mencari makanan yang berukuran kecil dan menemukan tempat yang cocok untuk berkembang biak. Kondisi lingkungan yang tenang, hangat, dan kaya tumbuhan membuat ikan cupang mampu bertahan hidup dengan baik di alam. Para ilmuwan telah menemukan puluhan spesies cupang yang tersebar di berbagai wilayah Asia Tenggara. Beberapa di antaranya adalah Betta pulchra, Betta raja, Betta saleri, Betta stigmosa, Betta mahahensis, dan Betta siamorientalis yang memiliki ciri khas masing-masing. Selain itu, ada juga spesies lain seperti Betta stictos, Betta compuncta, Betta gladiator, Betta idei, Betta ocellata, Betta palivina, dan Betta patoti. Nama-nama tersebut mungkin terdengar asing, tetapi semuanya termasuk ke dalam keluarga ikan cupang yang memiliki bentuk, warna, dan kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Masih banyak lagi jenis cupang unik lainnya, seperti Betta chloroparing, Betta hipposideros, Betta omega, Betta pardalotos, Betta pi, Betta renata, Betta spilotogena, Betta tomi, Betta wasseri, hingga Betta andrei yang baru dideskripsikan oleh ilmuwan pada tahun 2023. Keanekaragaman spesies ini menunjukkan bahwa dunia ikan cupang sangatlah luas dan menarik untuk dipelajari. Setiap spesies memiliki habitat, warna tubuh, pola sisik, serta perilaku yang unik. Itulah sebabnya ikan cupang menjadi salah satu ikan air tawar yang sangat digemari oleh para penghobi maupun peneliti di berbagai negara. Kalau berbicara tentang cupang hias, jenisnya ternyata sangat beragam. Setiap jenis memiliki bentuk sirip, warna, dan corak yang berbeda sehingga membuat para penghobi semakin tertarik untuk mengoleksinya. Salah satu yang paling terkenal adalah half moon atau cupang setengah bulan. Jenis ini memiliki sirip dan ekor yang sangat lebar serta terbuka membentuk setengah lingkaran yang mirip bulan sabit. Half moon pertama kali berhasil dikembangkan oleh Peter Gutner di Amerika Serikat pada tahun 1982 dan hingga sekarang masih menjadi salah satu jenis cupang favorit. Ada juga crowntail atau yang sering disebut cupang serit. Cupang ini mudah dikenali karena ujung sirip dan ekornya terlihat runcing seperti mahkota. Bentuknya yang unik membuat crowntail menjadi salah satu jenis cupang yang cukup populer di Indonesia. Jenis berikutnya adalah double tail atau cupang ekor ganda. Sesuai namanya, ikan ini memiliki ekor yang terbelah menjadi dua bagian sehingga terlihat lebih lebar dan menarik dibandingkan cupang biasa. Kemudian ada plakat half moon, yaitu perpaduan antara bentuk tubuh cupang plakat yang pendek dengan keindahan ekor khas half moon. Jenis ini terkenal aktif bergerak dan memiliki penampilan yang sangat cantik. Bagi yang suka ikan berukuran besar, ada giant betta atau cupang raksasa. Jenis ini merupakan hasil persilangan antara cupang budidaya dan cupang liar. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan cupang biasa, bahkan panjang tubuhnya bisa mencapai sekitar 12 cm. Selanjutnya ada koi galaksi, salah satu jenis yang sangat digemari karena warnanya yang unik. Coraknya mirip ikan koi dengan perpaduan warna putih, merah muda, hitam, merah, dan biru yang tersebar seperti lukisan di seluruh tubuhnya.
Ada juga blue rim, yaitu cupang yang didominasi warna putih cerah dengan bagian tepi sirip dan ekornya berwarna biru mencolok. Perpaduan warna ini membuat tampilannya terlihat elegan dan bersih. Terakhir, ada Hellboy, jenis cupang yang terkenal karena warna merah tuanya yang sangat pekat hampir di seluruh tubuh. Warna yang berani dan mencolok membuat Hellboy menjadi salah satu jenis cupang yang paling mudah dikenali. Dengan banyaknya bentuk dan warna yang dimiliki, tidak heran jika ikan cupang menjadi salah satu ikan hias paling populer di dunia. Setiap jenis memiliki keunikan tersendiri yang membuat para penghobi selalu tertarik untuk memeliharanya. Proses reproduksi atau berkembang biak ikan cupang termasuk sangat menarik untuk dipelajari. Ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Sebelum kawin, cupang jantan biasanya akan membuat sarang gelembung di permukaan air yang disebut bubble nest atau sarang busa. Sarang ini dibuat dari gelembung-gelembung udara yang dilapisi lendir agar lebih kuat dan tidak mudah pecah. Setelah sarang selesai dibuat, cupang jantan akan mulai menarik perhatian cupang betina. Jika betina sudah siap bertelur, keduanya akan melakukan proses perkawinan di bawah sarang busa tersebut. Pada saat itu, cupang jantan akan melilit tubuh betina hingga telur-telurnya keluar sedikit demi sedikit. Bersamaan dengan itu, telur akan dibuahi oleh cupang jantan. Telur yang keluar akan jatuh ke dasar air. Lalu cupang jantan dengan sigap mengambil telur mempertahankan daerah kekuasaannya. Selain itu, ikan cupang juga sering terlihat naik ke permukaan air untuk mengambil udara. Hal ini karena cupang memiliki organ khusus yang disebut organ labirin, yang memungkinkan mereka menghirup oksigen langsung dari udara. Kemampuan ini membuat cupang dapat bertahan hidup di perairan yang kadar oksigennya rendah. Kebiasaan lain yang menarik adalah membuat sarang busa di permukaan air. Cupang jantan akan meniup gelembung-gelembung kecil hingga membentuk kumpulan busa yang digunakan sebagai tempat menyimpan telur saat musim berkembang biak tiba. Ikan cupang juga termasuk ikan yang cukup aktif dan penasaran. Mereka sering menjelajahi setiap sudut akuarium atau kolam untuk mencari makanan maupun memeriksa lingkungan sekitarnya. Jika melihat bayangannya sendiri atau ikan lain yang dianggap sebagai saingan, cupang biasanya akan mengembangkan sirip dan membuka insangnya sebagai bentuk peringatan. Saat beristirahat, ikan cupang sering berdiam di antara daun tanaman air, akar tumbuhan, atau sudut akuarium yang tenang. Meskipun terlihat diam, mereka tetap waspada terhadap perubahan di sekitarnya. Menariknya lagi, ikan cupang memiliki pola tidur seperti makhluk hidup lainnya. Pada malam hari atau saat suasana gelap, aktivitasnya akan berkurang dan mereka akan mencari tempat yang nyaman untuk beristirahat hingga pagi hari. Kebiasaan-kebiasaan unik inilah yang membuat ikan cupang menjadi salah satu ikan hias paling menarik untuk dipelihara dan dipelajari. Meski ukurannya kecil, ikan ini memiliki perilaku yang cerdas, aktif, dan penuh karakter. Ikan cupang pada umumnya tidak dipelihara untuk dikonsumsi manusia. Ikan ini lebih dikenal sebagai ikan hias karena memiliki warna yang indah, bentuk sirip yang unik, dan ukuran tubuh yang relatif kecil. Bahkan, beberapa jenis cupang hanya memiliki panjang beberapa sentimeter saja sehingga kurang cocok dijadikan sumber pangan. Di alam liar, ikan cupang sebenarnya merupakan ikan karnivora atau pemakan hewan-hewan kecil. Makanan utamanya berupa jentik nyamuk, larva serangga, cacing kecil, udang-udangan berukuran kecil, dan berbagai organisme air lainnya. Karena itulah cupang sering dimanfaatkan untuk membantu mengurangi populasi jentik nyamuk di perairan tertentu. Meskipun secara teknis ikan cupang termasuk ikan yang dapat dimakan seperti ikan air tawar lainnya, praktik mengonsumsi ikan cupang sangat jarang dilakukan. Ukurannya yang kecil membuat jumlah dagingnya sangat sedikit sehingga kurang ekonomis untuk dijadikan bahan makanan. Oleh karena itu, sebagian besar orang memelihara ikan cupang sebagai hewan hias, bukan sebagai ikan konsumsi. Saat ini, ikan cupang lebih banyak dibudidayakan untuk koleksi, kontes, dan hobi akuarium. Keindahan warna serta beragam jenisnya membuat ikan ini menjadi salah satu ikan hias air tawar paling populer di dunia. Masa hidup ikan cupang sebenarnya cukup bervariasi, tergantung pada jenis, kualitas air, makanan, dan cara perawatannya. Di alam liar, ikan cupang umumnya hidup sekitar 2 tahun. Namun, jika dipelihara dengan baik di akuarium yang bersih dan nyaman, umur cupang bisa mencapai sekitar 3 hingga 5 tahun. Bahkan, beberapa cupang dapat hidup lebih lama dalam kondisi perawatan yang sangat baik. Ikan cupang mulai memasuki usia dewasa saat berumur sekitar 5 bulan. Pada usia inilah warna tubuhnya mulai semakin cerah dan bentuk siripnya terlihat lebih jelas. Banyak orang mengira ikan cupang berumur pendek, padahal usia mereka sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat hidupnya. Air yang bersih, suhu yang stabil, makanan yang bergizi, dan ruang gerak yang cukup dapat membantu cupang hidup lebih sehat dan lebih lama. Sebaliknya, kualitas air yang buruk atau perawatan yang kurang tepat dapat memperpendek masa hidupnya.
Menariknya, ikan cupang yang dijual di toko biasanya sudah berusia sekitar beberapa bulan hingga 1 tahun. Jadi, saat membeli seekor cupang, usia ikan tersebut tidak selalu dimulai dari nol. Karena itulah, sebagian cupang peliharaan mungkin terlihat menua lebih cepat dibandingkan yang diperkirakan. Meski ukurannya kecil, ikan cupang bisa menjadi teman peliharaan yang cukup lama jika dirawat dengan baik. Dengan perhatian dan perawatan yang tepat, ikan cantik ini dapat menemani pemiliknya selama bertahun-tahun. Kesehatan ikan cupang sangat dipengaruhi oleh kualitas air, makanan, dan kebersihan lingkungan tempat hidupnya. Jika dirawat dengan baik, cupang bisa tumbuh aktif, memiliki warna yang cerah, sirip yang utuh, serta nafsu makan yang baik. Sebaliknya, kondisi air yang kotor atau perawatan yang kurang tepat dapat membuat ikan mudah stres dan terserang penyakit. Ciri-ciri ikan cupang yang sehat biasanya mudah dikenali. Ikan akan berenang aktif, warna tubuhnya terlihat cerah, siripnya tidak rusak, dan selalu bersemangat saat diberi makan. Jika cupang mulai sering diam di dasar akuarium, kehilangan nafsu makan, atau warna tubuhnya tampak memudar, hal itu bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan. Beberapa penyakit yang cukup sering menyerang ikan cupang antara lain busuk sirip atau fin rot, bintik putih, infeksi jamur, dan penyakit beludru, velvet. Penyakit-penyakit tersebut biasanya muncul akibat kualitas air yang buruk, stres, atau adanya bakteri dan parasit di dalam akuarium. Untuk menjaga kesehatan cupang, pemilik perlu rutin mengganti air, membersihkan akuarium, memberikan makanan yang bergizi, dan menjaga suhu air tetap stabil. Lingkungan yang bersih dan nyaman dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh ikan sehingga tidak mudah terserang penyakit. Jika ada ikan yang terlihat sakit, sebaiknya segera dipisahkan dari ikan lainnya agar penyakit tidak menyebar. Selain itu, kondisi air perlu diperiksa dan diperbaiki karena kualitas air yang buruk sering menjadi penyebab utama gangguan kesehatan pada ikan cupang. Dengan perawatan yang tepat, ikan cupang dapat hidup lebih lama, tumbuh sehat, dan tetap menampilkan warna-warna indah yang menjadi daya tarik utamanya. Karena itu, menjaga kesehatan cupang merupakan salah satu hal terpenting bagi siapa saja yang memelihara ikan cantik ini. Itulah beberapa fakta menarik tentang ikan cupang. Semoga video ini menambah wawasan kalian dan jika kalian menyukainya jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video ilmu pengetahuan berikutnya. Wassalamualaikum.